Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Little Handbook for Big Career. Rahasia kecil untuk mewujudkan karir impian. Karya Rifa Sancati. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab kelima dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 5. The Underrated Skill. People Skill. Keterampilan orang yang dimiliki. People skill is the art of managing people to make our goals happen. Rifa Sancati. Keterampilan orang adalah seni mengelola orang untuk mewujudkan tujuan kita. Selama mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga pendidikan sarjana, mayoritas ilmu pengetahuan yang saya terima jauh lebih banyak soal pelajaran yang bersifat teknis. Padahal kenyataannya dalam dunia kerja, keterampilan non-teknis soft skill memegang peranan lebih besar daripada keterampilan teknis technical skill. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dibagikan oleh Mark Murphy, penulis buku Hiring for Attitude, yang menyatakan 89% karyawan baru gagal karena attitude, sikap, bukan aptitude, kompetensi teknis. Salah satu aspek non-teknis yang berperan besar dalam kesuksesan karir adalah people skill, atau keterampilan dalam menghadapi orang lain. Sepintar apapun seseorang, tetap akan sulit mencapai kesuksesan jika dia tak mampu bekerja sama dengan orang lain, tidak mampu menghadapi orang-orang sulit, atau tidak mampu menggerakkan orang lain untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Salah satu guru SMA saya menyarankan orang yang tidak suka berurusan dengan orang lain agar memilih karir sebagai ilmuwan atau programmer yang cukup bekerja dengan laboratorium saja. Mungkin nasihat itu memang relevan pada waktu yang lalu, tetapi saya sulit membayangkan teori itu masih berlaku zaman sekarang ini. Teknologi semakin canggih dan kompleks sehingga sangat jarang ada penemuan baru yang hanya dikerjakan oleh satu orang. Bisa jadi pencetus idenya hanya satu orang, tetapi untuk eksekusinya tetap dibutuhkan tim yang berisi belasan sampai ratusan orang dalam waktu yang bersamaan. Apapun profesi Anda, termasuk jika Anda memilih untuk berkarir sebagai pengusaha, Anda tetap memerlukan orang lain untuk mencapai kesuksesan. People skill tetap diperlukan untuk membantu Anda bekerja dan berkomunikasi dengan mereka. Fungsi people skill dalam dunia kerja akan terasa semakin penting setelah Anda mulai duduk di kursi manajerial. Tanpa people skill, seorang manajer akan sangat sulit mengarahkan timnya sendiri untuk bersama-sama mencapai target yang diberikan perusahaan. People skill bukan soal menyenangkan semua orang yang bekerja dengan Anda. Entah kenapa selalu ada saja orang yang mengasosiasikan antara good people skill dengan people pleaser. Ada orang yang menganggap dia berhasil menguasai people skill saat dia bisa menyenangkan semua orang di sekitarnya. Padahal kenyataannya, sebaik dan sehebat apapun Anda, tetap tidak mungkin Anda bisa disukai oleh semua orang. Berusaha menyenangkan semua orang hanya akan mendatangkan kerugian untuk diri sendiri. Di antaranya, 1. Anda menjadi pelin-pelan karena berganti-ganti sikap untuk satu persoalan yang sama. Saat bicara dengan satu orang, supaya dia senang, Anda akan langsung menyetujui pendapatnya. Kemudian saat Anda bicara dengan satu orang lainnya, supaya dia juga senang, Anda tetap akan mengikuti pendapatnya, meskipun hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat orang sebelumnya. 2. Berusaha mengikuti keinginan semua orang yang sangat beraneka ragam
akan membuat Anda merasa capek secara mental dan emosional, terutama saat keinginan mereka justru bertentangan dengan keinginan Anda sendiri. Anda terpaksa mengorbankan perasaan dengan pura-pura mendukung sesuatu yang Anda tidak sukai. Itulah sebabnya saat Anda sedang berusaha menyenangkan semua orang, satu-satunya orang yang tidak bahagia malah diri Anda sendiri. Dan tiga, jika Anda duduk di kursi pemimpin, berusaha menyenangkan semua orang akan menjadikan Anda pemimpin yang tidak efektif. Anda tidak bisa bersifat tegas, tidak berani menegur, dan akan cenderung menghindari percakapan yang sensitif hanya karena takut dibenci oleh orang lain. Kemungkinan terburuk dari keinginan untuk menyenangkan semua orang adalah ketika people pleaser mulai berubah menjadi the accuser, yang rela menghalalkan segala cara untuk mengambil hati orang lain. Pengalaman hidup mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati pada para penjilat, meskipun orang yang sedang mereka jilat itu adalah diri saya sendiri. Kehidupan ini seperti roda berputar, sehingga mungkin para penjilat ini suatu hari nanti akan berada di kubu lain yang berlawanan dengan saya. Jika sekarang mereka berani membocorkan rahasia orang lain demi menyenangkan saya, apa yang membuat saya yakin mereka tidak akan membocorkan rahasia saya demi menyenangkan orang lain? Jika sekarang mereka menyodorkan diri untuk menjatuhkan orang lain demi saya, apa yang membuat saya yakin mereka tidak akan menjatuhkan saya demi orang lain? Jika sekarang mereka gemar menjadikan orang lain sebagai lelucon hanya untuk menghibur saya, apa yang membuat saya yakin kelak mereka tidak akan menjadikan saya lelucon untuk menghibur orang lain? Para penjilat ini memang sangat pintar mengambil hati orang lain. Mereka tahu persis apa yang ingin didengar oleh orang lain, dan mereka bersedia mengatakan hal tersebut meskipun belum tentu meyakini kebenarannya. Penjilat terlihat loyal dari luar saat sebetulnya mereka hanya loyal pada dirinya sendiri. Mereka melakukannya semata-mata demi menjaga popularitas mereka, tanpa benar-benar mengindahkan konsekuensi dari perbuatan mereka itu. Padahal kenyataannya, menjadi penjilat pun tetap tidak akan membuat mereka disukai semua orang, karena akan selalu ada orang seperti saya yang tidak menyukai penjilat seperti mereka. Tidak semua orang yang Anda kenal akan menyukai Anda, dan tidak ada yang salah dari hal itu. Selama Anda tidak berniat buruk, biarkan saja orang lain mempunyai perspektif buruk tentang diri Anda. Persepsi seseorang dibentuk oleh latar belakang dan pengalaman hidup yang belum tentu sama dengan Anda. Belum lagi ditambah perbedaan karakter antara satu orang dengan orang lain. Wajar jika pada akhirnya cocok-cocokan tidak akan pernah bisa dihindari. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang cocok dengan Anda. Sama seperti Anda juga tidak mungkin bisa merasa cocok dengan semua orang. You are not everyone's cup of tea. Just like not everyone is your cup of tea. You have got to learn to be okay with that. Apakah kita bisa menghindari konflik dalam hidup? Konflik memang bisa diminimalkan dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan upaya-upaya preventif lainnya. Tetapi dalam praktiknya tetap tidak ada yang namanya kesempurnaan, sehingga pada akhirnya konflik pasti terjadi. Ditambah lagi kenyataannya, semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin banyak pula konflik antara kita dengan mereka. Konflik itu sesuatu yang pasti terjadi, tinggal bagaimana cara kita mengatasinya. Terlalu takut dengan konflik berpotensi membuat kita menjadi penakut yang senang lari dari masalah. Padahal sebelumnya, mengubur suatu konflik tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah yang terjadi. Konflik itu mungkin tampak reda untuk sesaat, tetapi cepat atau lambat, konflik itu pasti akan meledak juga. Beranikan diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, boleh saja meminta bantuan orang lain, tetapi bukan berarti kita boleh lepas tangan begitu saja.
Hal ini menjadi semakin penting untuk kita lakukan saat kita sudah memegang peran sebagai pemimpin. Jangan biarkan tim kita merasa sendirian di tengah kesulitan, seolah-olah tidak mempunyai atasan sama sekali. Jika Anda masih berkeras bahwa Anda tetap menginginkan hidup tanpa konflik, satu-satunya solusi paling aman untuk Anda adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Diam saja di rumah, sendirian, lakukan interaksi dengan orang lain seminim yang Anda bisa. Tidak usah pergi bekerja karena pasti akan ada konflik dengan orang lain. Kalaupun kerja, main aman saja. Tidak usah repot-repot menawarkan diri, ikut berpartisipasi dalam proyek perusahaan supaya tidak sakit hati saat terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selama proses pelaksanaannya, tidak usah pula repot-repot memberikan pendapat kepada atasan supaya tidak sakit hati saat gagasan itu ditolak olehnya. Tidak usah punya teman, apalagi mencari pasangan hidup, supaya tidak perlu ada konflik antara kita dengan mereka. Tidak usah pula punya hobi, tidak usah banyak bicara dengan orang lain, tidak usah melakukan hal-hal yang bisa membuat kita senang karena kesenangan itu punya harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Melakukan semua itu dapat menghindarkan Anda dari konflik. Tetapi apakah hidup seperti itu yang Anda inginkan? Hidup sendiri yang amat sangat membosankan. Siapkah Anda dengan resiko merasa kesepian, tidak bahagia, dan merasa tertinggal jauh di belakang orang lain yang mempunyai keberanian lebih besar daripada Anda? Jangan takut dengan konflik, karena jika ditangani dengan bijaksana, konflik justru bisa menjadi salah satu guru terbaik dalam berkarir. Jangan menilai suatu konflik hanya dari sisi negatifnya, karena konflik juga bisa menyadarkan kita atas kesalahan yang kita perbuat. Buka diri untuk bersama-sama mencari solusinya dengan kubu lawan. Mungkin solusi itu belum tentu solusi yang tepat, tetapi yang penting kita sudah mencoba dan kita bisa menggunakan kesalahan itu sebagai masukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Pengalaman dalam menangani konflik itu pula yang kemudian dapat menjadikan kita ahli dalam bidang profesi yang kita geluti. Jadilah orang yang mampu bertumbuh dari konflik, bukan malah hancur berkeping-keping hanya karena kalah dengan konflik yang terjadi. Hadapi dengan gagah berani, sehingga apapun hasil akhirnya, Anda tetap keluar sebagai pemenang. Komunikasi terbuka adalah salah satu kunci komunikasi yang efektif. Saya sering melihat konflik antara orang atau bahkan antar golongan yang bersumber dari buruknya komunikasi antar pihak tersebut. Jenis-jenis permasalahan dalam komunikasi yang sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya: 1. Berasumsi alih-alih bertanya langsung. Bisa jadi karena sungkan, tidak berani, atau takut dicap buruk jika bertanya yang aneh-aneh. 2. Berharap dapat dipahami tanpa perlu diutarakan secara terus terang. Memang Anda pikir orang lain itu cenayang yang bisa membaca pikiran. Dan 3. Curhat ke sana-sini, tetapi tidak pernah bicara terus terang langsung kepada orang yang bersangkutan. Situasi hanya akan bertambah runyam saat gosip tersebut sampai ke telinga orang yang Anda gosipkan. Kesamaan dari tiga permasalahan di atas adalah minimnya open communication, komunikasi secara terbuka. Seringkali terjadi semakin sensitif sebuah topik, semakin enggan untuk dibicarakan secara terbuka, terutama dalam hubungan antara bawahan dengan atasan. Saya pernah menjumpai beberapa orang yang enggan terbuka kepada atasan karena takut dicap tidak mampu menjalankan pekerjaan mereka. Contohnya, ada orang yang merasa overwhelmed dengan tumpukan pekerjaan yang semakin lama semakin banyak jumlahnya, tetapi dia tidak mau mengakuinya langsung ke atasan, tidak bilang langsung ke atasan, tetapi curhat kemana-mana
soal dia merasa capek dan kurang tidur. Curhatan itu lalu berkembang menjadi gosip liar, seolah-olah si atasan ini tipikal bos yang sengaja mengeksploitasi bawahannya. Akhirnya si atasan mendengar gosip itu dari mulut orang lain. Dia langsung merasa ditusuk dari belakang karena ternyata dia betul-betul tidak tahu bahwa beban kerja bawahannya sudah berkembang sampai sebanyak itu. Selain dapat menjadi sumber masalah antara atasan dengan bawahan, buruknya komunikasi juga dapat terjadi di antara rekan kerja. Contohnya salah satu konflik antara dua orang bawahan langsung saya berselisih paham karena salah satunya dianggap menolak lembur untuk membantu timnya. Saat saya tanyakan ternyata orang yang membutuhkan bantuan itu tidak menyebutkan deadline pekerjaan tersebut sehingga orang yang memberikan bantuan merasa tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam hal ini siapa yang salah? Menurut saya keduanya punya andil. Orang yang membutuhkan bantuan tidak menyebutkan deadline yang spesifik, sedangkan orang yang memberikan bantuan juga tidak menanyakan perihal deadline kepada rekan kerjanya itu. Si pemberi bantuan bilang, harusnya dia bilang butuhnya kapan. Si penerima bantuan bilang, harusnya dia tahu dengan sendirinya bahwa tugas ini urgent. Selisih paham di antara mereka dapat dengan sangat mudah dihindari seandainya sejak awal mereka berkomunikasi secara lebih terbuka dan bukan sekedar menduga-duga. The power of listening. Faktor lain yang termasuk sering menyebabkan miskomunikasi adalah minimnya kemampuan seseorang untuk mendengarkan. Terlihat seperti mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Akibatnya si pendengar tetap tidak memahami sudut pandang lawan bicara atau yang lebih buruk lagi, si pendengar mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dengan pesan asli yang disampaikan oleh pembicara. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan sebuah meeting berakhir menjadi agenda yang sia-sia. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pendengar yang baik? 1. Jangan memulai pembicaraan dengan pola pikir saya yang paling pintar atau saya yang lebih memahami topik ini. Saat merasa serba tahu, Anda akan cenderung menutup telinga dari masukan orang lain meskipun sebetulnya masukan itu baik untuk Anda. 2. Belajar mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk buru-buru membalas omongan orang lain. Saat Anda tidak sabaran ingin membalas omongan orang, semua kalimat yang terucap dari mulut orang itu hanya akan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. 3. Usahakan untuk menyimak dan jangan membiarkan isi pikiran Anda berkelana kemana-mana. Menonton video yang kontennya agak berat, diskusi politik atau ceramah agama misalnya, bisa dijadikan sarana untuk berlatih mendengarkan secara efektif. 4. Di akhir pembicaraan, bisakah untuk menyampaikan kesimpulan Anda dan minta pembicara yang bersangkutan untuk mengonfirmasi keakuratan dari kesimpulan Anda? Dan 5. Sebisa mungkin jangan multitasking saat sedang mendengarkan orang lain berbicara. Pusatkan perhatian Anda untuk mendengar, kalaupun ada sesuatu yang mendesak. Tidak ada salahnya meminta izin pada lawan bicara untuk mengambil jeda sejenak dan lanjutkan kembali pembicaraan setelah Anda selesai dengan urusan mendesak itu. Multitasking beresiko besar menyebabkan percakapan Anda dengan orang lain tidak efektif sehingga bukannya menghemat waktu, multitasking malah membuang lebih banyak waktu. Dengarkan baik-baik, baru buat kesimpulan dan ambil keputusan kemudian. Small things matter. Saat saya hendak resign dari GoPay, tim di sana memberikan kesan-pesan untuk saya yang akan pergi. Di malam perpisahan itu saya cukup kaget saat mendapati betapa hal-hal kecil yang pernah saya lakukan ternyata
dinilai sangat berarti oleh tim saya itu. Sentuhan kecil seperti tersenyum saat berpapasan di kantor, mengingat nama karyawan baru, meminta mereka yang tengah sakit untuk istirahat total sampai sembuh sebelum kembali bekerja seperti biasa, atau mengingatkan mereka untuk tidak sering lembur jika tidak benar-benar diperlukan supaya bisa segera pulang menemui keluarga di rumah. Semua hal sederhana itu ternyata membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan sehingga mereka lebih termotivasi untuk memberikan upaya yang terbaik. Dari situ saya semakin menyadari betapa sentuhan kecil seperti ini sesungguhnya mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sentuhan kecil ini tidak hanya berlaku untuk hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi juga bisa berlaku sebaliknya. Mengingatkan atasan untuk menjaga kesehatan itu bukan berarti menjilat. Hal yang sama berlaku juga untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, termasuk mereka yang sedang berselisih paham dengan kita. Berdebat di ruang meeting bukan berarti harus hilang kepedulian kepada sesama. Biasakan diri untuk memberikan perhatian sampai pada hal-hal kecil dan jangan lupa untuk melakukannya dengan tulus. Jangan jadi tipe orang yang rajin menanyakan kabar hanya untuk basa-basi. Saat Anda meluangkan waktu menanyakan kabar seseorang, sebaiknya Anda juga meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan jawabannya. Lakukan hal ini bukan karena Anda ingin disukai oleh semua orang, melainkan karena Anda betulan peduli dengan keadaan mereka. Ketulusan itulah yang kemudian akan membantu Anda menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar Anda. You can't have you can't hate human and still hope you can work well with them. Saya mengenal beberapa orang yang menyimpan banyak kebencian untuk orang-orang di sekitar mereka. Ada yang menunjukkan kebencian itu secara terang-terangan, ada pula yang tampak tenang di permukaan tetapi penuh dengan kebencian di dalam hatinya. Cepat atau lambat, kebencian itu akan mulai menjadi batu sandungan. Pikiran buruk yang tidak akan ada habisnya pada suatu waktu akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Akan lebih buruk lagi jika pikiran buruk itu kemudian diluapkan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain yang mendengarkannya. Salah satu bagian penting dari people skill adalah mengendalikan diri sendiri. Mudah mengendalikan diri dengan baik saat segalanya juga berjalan dengan baik. Namun akan lain ceritanya jika keadaan sudah mulai penuh dengan rintangan. Pada situasi sulit seperti itulah, pengendalian diri kita yang sebenarnya akan diuji. Saya belajar dari kesalahan pada waktu yang lalu bahwa dengan siapapun orangnya akan selalu ada garis yang tidak boleh kita lewati. Jangan menyakiti orang lain terlalu dalam karena pada suatu titik hubungan kita dengan mereka tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Mungkin mereka bisa memaafkan, tetapi mereka tidak akan bisa melupakan bagaimana pedihnya luka yang kita goreskan. Seperti yang saya tulis di awal bab ini, kita tidak mungkin bisa sukses sendirian. Akan sangat sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain jika kita membenci nyaris semua orang yang berada di sekitar kita. Emosi yang meluap-luap hanya karena suasana hati sedang buruk, terlalu mudah tersinggung atas perkara sepele, atau terlalu sering membesar-besarkan masalah kecil betul-betul berpotensi merusak hubungan baik dengan orang lain. Mari kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri. Salah satunya dengan cara mengendalikan ekspektasi. Mengendalikan ekspektasi. Ingat sekali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga siapapun orangnya akan selalu ada sifat buruk yang tidak kita sukai dari diri mereka. Jangan terbiasa memasukkan nama seseorang ke dalam the hate list hanya karena satu kesalahan kecil yang mereka perbuat. Tidak adil jika kita menuntut orang lain untuk serba sempurna saat diri kita sendiri masih memiliki banyak kekurangan. Buat batas toleransi antara kesalahan yang bisa dan tidak bisa kita terima. Jika kita ingin orang lain memaklumi ketidaksempurnaan dalam diri kita, ada kalanya kita juga harus bisa memaklumi kekurangan dalam diri mereka.
Kemudian yang tidak kalah penting, ada baiknya Anda mengomunikasikan perasaan Anda langsung kepada orang yang bersangkutan. Bisa jadi ketidaknyamanan itu terjadi hanya karena kesalahpahaman, atau bisa juga orang tersebut sebetulnya tidak sadar bahwa perbuatannya membuat Anda merasa tidak nyaman. Mungkin dia bisa berubah, mungkin juga tidak. Jika memang sudah tidak bisa diubah, Anda bisa kembali lagi pada batas toleransi yang Anda miliki. Jika bisa dimaklumi, biarkan saja masalah itu berlalu. Namun, jika perbuatannya itu sudah melewati batas, Anda tetap punya hak untuk menjaga jarak aman dari mereka. Satu tips terakhir dalam mengatasi kebencian pada sesama adalah dengan menyelami diri Anda sendiri. Ada kemungkinan kebencian pada sesama manusia itu lahir dari kebencian Anda pada diri sendiri, atau mungkin kebencian itu merupakan refleksi dari perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Anda tidak percaya ada orang baik di dunia ini karena Anda sendiri sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Anda tidak mempercayai kejujuran orang lain karena Anda sendiri masih sering berbohong, atau Anda tidak mempercayai ketulusan orang lain karena Anda sendiri tipe orang yang selalu punya udang di balik batu. Jika memang akar permasalahannya ada di dalam diri sendiri, mulailah berbenah dalam diri Anda terlebih dahulu. Tahan diri dari melampiaskan kebencian kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tidak perlu berusaha menyenangkan semua orang. Bukan berarti Anda boleh menjadi orang yang tidak menyenangkan. Perlu dipahami dengan baik perbedaannya. Make peace with yourself so that you can make peace with others.